Halo semua, apa kabar? Selamat pagi. Sebelum kita memulaikan renungan pagi kita pada pagi ini, yang mulia ini, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita memimpin kita dalam doa. Oh Tuhan, Bapa kami telah di surga, besarnya nama-Mu Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami ingin membuat kebaktian sekali lagi renungan pagi kepada-Mu Tuhan. Turunkanlah Roh Kudus Kamu Tuhan, supaya bercampur tangan dalam kebaktian kami pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita membawa sebuah lagu pujian, itu Mengejar Hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Haleluya. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Terima kasih Yesus. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar
seterusnya saya memberikan tempat ini kepada pastor membawakan firman Tuhan. Sekali lagi kita bertemu dan ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Ya, ini adalah hari ke-6 kita bersama-sama. Ya, terima kasih untuk pujian penyembahan yang telah kita dengar sebentar tadi. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya bawakan kita dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini, kami merendahkan diri, kami mengucap syukur karena kami diberi kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan, bentuklah hidup kami, supaya ia menjadi semakin hari semakin menyerupai Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tajuk firman Tuhan yang terakhir saya ambil daripada Roma 12 ayat 2 dengan tajuk yang berkata bertumbuh menjadi dewasa. Ya, Roma 12 ayat 2, bertumbuh menjadi dewasa. Saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya ulang sekali lagi, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dalam firman Tuhan ini berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ya, tapi kata dia, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Kamu sebagai orang Kristen harus tampil beda. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia, tetapi kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Sepatutnya ada perubahan, ya, tetapi berubahlah, pembaharuan budimu, berubah. Biarlah engkau berubah oleh pembaharuan budimu, ya. Bedakan manakah kehendak Allah dan kehendak dunia. Bila Anda dapat bedakan apa yang kehendak Tuhan daripada kehendak dunia, pilih kehendak Tuhan, ya. Dan firman Tuhan dikatakan bedakan apa yang baik dan yang buruk, ya. Cari tahu yang mana satu baik, cari tahu yang mana satu buruk, dan pilih yang baik. Ya, cari apa yang berkenan kepada Tuhan, apa pula yang dibenci Tuhan, pilih yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Lihat yang mana satu sempurna, yang mana satu yang bercela. Pilih yang sempurna. Jangan pilih berdasarkan keinginan kita, kemahuan kita, pikiran kita, motivasi kita, tapi pilihlah mengikut kehendak Tuhan. Jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah oleh pembaharuanmu. Ya, saudara-saudari, bagaimana caranya kita mau menjadi dewasa dalam Tuhan? Bagaimana caranya kita mau bertumbuh dalam Tuhan? Yang pertama, kita harus bekerja sama dengan Tuhan, ya. Pertumbuhan iman tidak dapat dilakukan dengan usaha kita. Apapun yang kita buat tanpa Tuhan, ia tidak akan mendatangkan apa-apa hasil. Nah, langkah pertama bagaimana Anda boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti mana yang saya kata sebelum ini, ketahuilah siapa Anda dan Allah. Maksudnya di situ, Anda perlu memiliki pengetahuan, ya. Anda perlu tahu siapa diri Anda sebagai manusia rohani. Anda perlu tahu siapa Allah, apa yang dituntut oleh Allah, apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan Anda. Anda perlu tahu. Ketahuilah apa tujuan Tuhan menciptakan Anda. Dan ketahuilah bagaimana rupanya apabila Anda menjadi sempurna nanti. Dan sedarlah bahwa Anda perlu bertumbuh, saudara-saudari. Ya.
Kalau Anda tidak mau bertumbuh secara Kristen, Anda akan bertumbuh secara duniawi. Kalau Anda tidak mau bertumbuh menjadi semakin dekat dengan Tuhan, semakin menyerupai Tuhan, maka Anda akan bertumbuh menyerupai dunia, menyerupai kuasa-kuasa kegelapan ataupun hal-hal yang jahat. Saudara-saudari, terbuka dan bekerja sama dengan Allah di dalam karyanya dalam kehidupan Anda. Bila Anda sadar bahwa Anda perlu bertumbuh, terbukalah, ya. Berikan kepada Allah tempatnya. Ya, bekerja sama dengan Tuhan supaya Tuhan membentuk kehidupanmu dan Anda tunduk dan taat di dalam pekerjaan Tuhan itu. Disiplinkan diri Anda. Ya, yang kelima, disiplinkan diri Anda. Disiplinkan diri Anda dengan kebiasaan-kebiasaan rohani. Contohnya berdoa dan berpuasa, ya. Belajar untuk berdoa dan berpuasa. Belajar untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan itu. Belajar untuk terus committed ataupun terus berterusan tanpa jemu-jemu untuk ikut kebaktian dan persekutuan. Teruskan ikut aktiviti gereja. Itu adalah bagaimana Anda boleh mendisiplinkan kehidupan rohani Anda. Kalau Anda tidak mendisiplinkan diri, kalau Anda tidak memberikan diri untuk bertumbuh dalam Tuhan, kalau Anda tidak membiarkan Tuhan menuntun Anda, maka Anda akan bertumbuh mengikut kehendak dunia. Dan kemudian bukan hanya kita disiplinkan diri kita untuk mengikuti disiplin-disiplin rohani ini, tetapi disiplin rohani ini juga harus menjadi gaya hidup kita, saudara-saudari. Ia harus kita buat berterusan sampai akhir. Ia harus menjadi gaya hidup kita setiap hari. Ia harus kita lakukan dengan berterusan, dengan tidak pandai lelah. Kita akan terus melakukannya dan terus melakukannya. Ya, Anda pasti akan bertumbuh jika Anda setia, ya, memberikan Allah bekerja dan berkarya dalam diri Anda. Anda pasti akan bertumbuh bila Anda mendisiplinkan diri untuk hidup mengutamakan hal-hal yang rohani. Tuhan akan memakai semua ini untuk membentuk kehidupan saudara. Ingat saudara, pertumbuhan saudara bergantung kepada kerjasama Anda dengan Roh Kudus. Pertumbuhan saudara bergantung kepada kerjasama, ketaatan, ketundukan Anda kepada karya Tuhan dalam kehidupan Anda. Dan menjadikan diri Anda seperti Kristus di akhirnya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus, mari kita merindukan pertumbuhan rohani. Mari kita merindukan kedewasaan rohani. Mari kita rindu untuk mencapai tujuan akhir kehidupan kita, yaitu menjadi semakin lama semakin menyerupai Kristus. Apa yang harus kita buat supaya kita boleh mendorong ataupun menyediakan suasana ini untuk mendorong perkembangan kerohanian kita? Yang pertama, kita boleh mula merancang masa pembacaan Alkitab kita. Rancang, ya. Bila kita mau baca setiap hari, kita boleh merancang masa doa dan puasa kita. Sekarang apa yang berlaku di Metodis, kita ada doa setiap hari Jumat. Ya, rancang dan ikut kebaktian doa puasa itu. Kita boleh pastikan tidak ada aktiviti lain yang kita lakukan setiap hari Minggu waktu kebaktian. Jangan bayar kereta Anda pada waktu hari Minggu, pada waktu kebaktian. Jangan pergi ke rumah kawan, ya, melawat kawan pada waktu kebaktian pada hari Minggu. Jangan pergi bermain pada hari Minggu waktu kebaktian. Anda boleh bermain pada hari-hari lain atau pada hari Minggu selepas kebaktian atau sebelum kebaktian. Jangan pergi ke pasar untuk membeli belah pada waktu kebaktian. Datang kebaktian dulu, baru kita urus hal-hal yang lain. Saudara-saudari, Anda ingin melihat hidup yang berkelimpahan, Anda ingin melihat hidup yang rutin, yang teratur, Anda ingin memiliki kehidupan yang tenang, Anda ingin memiliki kehidupan yang penuh dengan aturan yang baik, yang menenangkan, letakkan Tuhan terutama dulu. Maka Anda akan melihat bagaimana Tuhan akan mengatur kehidupan Anda sesuai
dengan rencana dan tujuan Tuhan. Jangan biarkan dunia ini mencuri masa Anda dengan Tuhan. Jangan jadikan Tuhan perkara nomor 2 dalam kehidupan Anda. Pastikan Dia pertama, ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Tolonglah kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Tolonglah kami untuk merindukan pertumbuhan rohani kami. Tolonglah kami supaya kami merindukan hasil terakhir bagaimana rupa kami di dalam Engkau, yaitu menjadi semakin hari semakin menyerupai Kristus. Tolong kami Tuhan, simpankan kerinduan itu mendalam dalam hati kami, dan biarlah kerinduan itu sentiasa berkobar-kobar yang akan menjadi pendorong bagi kami untuk menumbuhkan iman dan juga kerohanian kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan mendoakan supaya Tuhan menolong kita, menguatkan hati kita untuk mengadakan masa renungan setiap pagi kita. Itu yang pertama. Kedua, kita berdoa supaya Tuhan memberikan ya teman-teman yang boleh memperhatikan kita, bertanggung jawab untuk mengecek kehidupan rohani kita. Doakan ada teman dan tulis nama teman itu, dan kemudian minta teman itu menjadi teman yang bertanggung jawab untuk memperhatikan kerohanian Anda. Berdoa agar Roh Kudus mengingatkan kita untuk memiliki komitmen yang kuat supaya kita terus mengikuti aktiviti gereja dengan teratur, dengan persisten dalam kehidupan kita, supaya dapat mendorong kehidupan rohani kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau menguatkan hati kami, supaya kami membuat keputusan untuk mengadakan renungan pagi setiap pagi tanpa jemu. Kami berdoa berikanlah kami semangat yang kuat, berikan kami hati yang membara untuk mengadakan renungan bersekutu dengan Engkau setiap pagi. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau menyediakan teman-teman yang boleh menjadi pendorong kami untuk terus bertumbuh dalam iman kepercayaan kami. Berikan kami sahabat-sahabat. Kami mendoakan orang-orang yang ada dalam hati kami, yang akan menolong kami untuk bertumbuh. Engkau tolonglah mereka Tuhan, supaya lewat hidup mereka kami akan tertolong dan bertumbuh dalam iman kami. Ya, kami juga berdoa Tuhan agar Roh Kudus-Mu sentiasa mengingatkan kami bahwa tidak ada sesiapapun yang lebih penting dalam kehidupan kami selain Yesus Kristus. Dan seperti mana Yesus telah memberikan dirinya kepada kami, mati di atas kayu salib, biarlah kami juga sanggup membuat komitmen yang kuat untuk percaya kepada Yesus, setia kepada Yesus, dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus dalam kehidupan kami. Tolonglah kami setia Tuhan untuk beribadah dengan tidak jemu-jemu setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita akhiri renungan pagi kita dengan menyanyikan kembali chorus lagu yang telah kita nyanyikan sebentar tadi. Ya, saya persilakan pemimpin pujian. Silakan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa
memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembah-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya, terima kasih untuk segalanya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Sampai sini saja penyembahan pujian kami pada pagi ini Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kami serahkan segalanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.